selamat pagi atau selamat sore mahasiswa-mahasiswi Ibu. Pada video pembelajaran di awal ini, Ibu akan membahas topik pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan? Ada yang tahu? Ya, perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber seperti bahan baku, tenaga kerja yang diproses atau digabung untuk menyediakan barang atau jasa untuk para pelanggannya. Jenis-jenis perusahaan, ada yang bisa? Iya, pasti ada yang menyebutkan perusahaan sawit, perusahaan gudang garam, ya. Nah, benar sekali. Itu merupakan contoh-contoh dari jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa untuk pelanggan. Ada perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan, tetapi produk yang dijual diperoleh dari pihak lain, dalam arti berarti perusahaan ini tidak menghasilkan barang sendiri. Ketiga, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi produk yang dijual kepada pelanggan, atau yang sering kita dengar dengan perusahaan pabrik. Contoh perusahaan hotel merupakan contoh dari perusahaan jasa yang menyediakan layanan penginapan. Kantor pos, JNE, TQ merupakan perusahaan jasa yang menyediakan jasa pengiriman. Telkomsel, Indosat merupakan contoh perusahaan jasa yang menyediakan jasa telekomunikasi. Indomaret, Alfamart, Hypermart merupakan contoh perusahaan dagang yang menjual berbagai keperluan sehari-hari. Ramayana, Matahari merupakan contoh perusahaan dagang yang menjual berbagai jenis pakaian. Gramedia merupakan contoh perusahaan dagang yang menjual berbagai jenis buku. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada sedang merakit mobil. Contohnya Honda, Astra, Toyota merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis mobil. Kemudian di sini ada sepatu, ya, Nike, Bata. Ini juga perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis sepatu. Kemudian di sini ada rokok, ya. Contoh seperti gudang garam, Sempurna merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi rokok. Bentuk-bentuk badan usaha ada perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan koperasi. Perusahaan perseorangan itu dimiliki hanya satu individu dan sulit mengatur roda perusahaan karena dia yang atur sendiri. Kemudian keuntungan juga dinikmati sendiri. Perusahaan persekutuan bukan lagi satu orang tetapi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Contohnya seperti firma atau CV. Perseroan kepemilikan berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh pemegang saham. Untuk dapat memperoleh sumber dana dalam jumlah besar, maka dengan cara mengeluarkan saham. Koperasi dimiliki oleh sekelompok orang dan koperasi dijalankan oleh dan untuk anggota saja. Pemangku kepentingan dalam perusahaan itu ada internal dan eksternal. Karyawan dan manajer itu merupakan pemangku kepentingan internal. Bank, pemilik perusahaan, pelanggan, pemasok, pemerintah merupakan pemangku kepentingan eksternal. Peranan etika dalam bisnis. Peranan etika dalam bisnis ada karakter individu. Karakter individu di dalam perusahaan sangat diperlukan sekali, yaitu dengan kejujuran, ya. Kemudian budaya perusahaan juga sangat diperlukan. Budaya seniornya terhadap juniornya. Kemudian di dalam membuat laporan keuangan juga kita harus ada hukum dan penegakan yang kita tetap terapkan di perusahaan. Peranan akuntansi dalam bisnis ada 3. Pertama, kita menyediakan informasi bagi manajer, itu peranan akuntansi. Selain sebagai kepada manajer, juga kepada stakeholder atau pemegang saham. Kemudian informasi yang kita sediakan kepada stakeholder itu kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi akuntansi ini banyak sekali menurut Accounting Principles Board. Kemudian definisi akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian definisi akuntansi sebagai suatu proses. Kemudian definisi dari sudut pemakai.
kemudian definisi dari sudut proses kegiatan. Intinya, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan untuk memperoleh informasi, yaitu informasi laporan keuangan untuk pemangku kepentingan, yaitu internal dan eksternal. Profesi akuntansi. Untuk mendapat profesi akuntansi, seseorang harus belajar di Fakultas Ekonomi, mendapat gelar sarjana ekonomi, kemudian lanjut lagi dia untuk mendapatkan profesi akuntansinya. Ada profesi akuntansi sebagai akuntan publik, sering disebut dengan akuntan eksternal. Ya, akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara bebas dan independen. Kemudian kedua, akuntan manajemen. Akuntan manajemen sering disebut juga akuntan internal. Contohnya seperti yang bekerja dalam perusahaan sebagai manajer akuntansi, controller, sampai dengan direktur keuangan. Ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Contoh Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, atau badan keuangan di pemerintah daerah. Selanjutnya, akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan akuntansi, mulai dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi, termasuk pendidikan informal maupun non formal, ya. Jadi tugasnya mengajar, meneliti, mengembangkan akuntansi, mengkaji standar akuntansi, dan melakukan evaluasi kurikulum. Prinsip akuntansi berterima umum. Dalam penyajian informasi keuangan kepada publik, akuntansi keuangan harus tunduk kepada prinsip akuntansi berterima umum, yaitu berupa sekumpulan konsep, standar prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih oleh atau dianggap berterima secara umum, serta dijadikan pedoman untuk di lingkungan tertentu. Jadi ini dapat kita lihat di standar akuntansi keuangan. Oke, sekian. Terima kasih. Salam sehat dan sampai ketemu di video berikutnya.